Shalom Sobat Kairos, firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, pada masa awal gereja berdiri sekitar abad pertama, orang-orang Kristen selalu diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, terutama perilaku orang-orang Yahudi dan pemerintah Romawi. Mereka menderita oleh karena memilih beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa itu terjadi pemaksaan yang sangat keras bagi orang-orang Kristen supaya meninggalkan imannya terhadap Yesus Kristus, lalu menyembah dewa-dewa orang Romawi. Sampai harus menyembah kaisar yang direpresentasikan sebagai dewa. Bagi orang Kristen yang menolak dan tidak tunduk kepada pemerintah kaisar, maka menerima perilaku yang mengerikan, seperti dianiaya sampai dibunuh dengan cara-cara yang keji. Luar biasanya, banyak orang Kristen saat itu memilih untuk tetap setia kepada iman mereka, walau harus melewati berbagai penderitaan yang berat itu. Orang-orang Kristen menolak untuk mengakui kaisar sebagai dewa, karena bagi mereka hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dialah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Sobat Kairos, Wahyu Yohanes memberi kekuatan dan pengharapan kepada umat Kristen supaya tetap tabah dalam menghadapi penderitaan itu. Spirit Kristus yang bangkit dan hadir senantiasa di dalam kehidupan jemaat mula-mula membuat mereka semakin berani mewartakan Injil. Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b. Pada saat umat sedang mengalami aniaya dari para musuh, umat berseru dan berdoa kepada Allah untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Orang-orang Kristen tidak diajarkan untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyebarkan kasih dan pengampunan. Kehidupan umat senantiasa ditandai oleh pujian yang lahir dari sikap iman, kasih dan pengharapan kepada Allah. Inilah makna doksologi umat. Umat mempermuliakan Allah dalam segenap hidupnya. Puji-pujian umat sebagai manifestasi iman yang tidak gentar menghadapi penderitaan dan kematian, sekaligus mempermuliakan kemenangan Allah dengan keadilannya. Sobat Kairos, dalam Wahyu 11 ayat 15 ini diberitahukan tentang peniupan sangkakala yang ketujuh oleh malaikat ketujuh. Bagi orang percaya, tiupan sangkakala itu adalah suara kemenangan dan kebahagiaan. Karena itu, selanjutnya terdengar suara pujian kepada Allah. Seluruh umat Allah tersungkur di hadapan Allah sambil mengakui bahwa Allah adalah penguasa atas bumi dan atas sejarah manusia. Nyanyian kemenangan adalah milik mereka yang mau setia sampai akhir. Mereka bisa setia sampai akhir karena mereka beriman dan tahu bahwa Allah memegang sejarah hidup mereka. Sesudah itu menyusul suara nyaring di dalam surga dengan berkata, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan dan Dia yang diurapinya. Ungkapan ini menyatakan bahwa Allah dalam Kristus telah mengambil alih pemerintahan atas bumi. Ungkapan Tuhan di sini maksudnya adalah atau Tuhan Allah. Sedangkan ungkapan Dia yang diurapinya berarti Kristus. Kata Kristus di sini bukan nama pribadi, melainkan suatu gelar.
Pemerintahan yang dipegang oleh Kristus bersifat kekal. Perkataan pemerintahannya dalam ayat ini bukan menunjuk kepada satu daerah tertentu di bumi yang diperintahnya, tetapi yang dimaksudkannya adalah kuasa dan kedaulatannya. Dengan kuasa dan kedaulatannya itu, ia memerintah sebagai raja atas alam semesta. Ungkapan itu menggarisbawahi pemahaman bahwa Allah dalam Kristus telah mengalahkan kuasa iblis dan ia mengambil alih pengawasan secara menyeluruh atas dunia. Apapun pergumulan atau penganiayaan yang kita hadapi, terutama karena nama Yesus Kristus, kita harus tetap tabah dalam pengharapan bahwa Tuhan yang telah menang atas segala kuasa pasti akan kembali untuk membela yang benar dan menghakimi yang jahat. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!